Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya, amin. Ya teman-teman, sekarang kita lanjut ya di materi sosiologi yang ada di bab 2 mengenai hubungan sosial manusia sebagai individu dan anggota kelompok. Nah, kalau kemarin kalian sudah melihat ya di video sebelumnya mengenai kelompok sosial. Kalau kali ini kita akan membahas lebih jauh bagaimana sih sebenarnya kelompok sosial itu, bagaimana sih sebenarnya hubungan sosial dapat terbentuk, apa saja sih macam-macam kelompok hubungan sosial, semuanya kita akan pelajari di sini. Oke, check this out. Nah, yang pertama teman-teman, kita akan bahas mengenai pengertian hubungan sosial. Jadi hubungan sosial adalah hubungan yang terwujud antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok sebagai hasil dari interaksi antar manusianya. Nah, kalau kita lihat kok sama ya pengertiannya dengan interaksi sosial, namun kalau kita artikan secara lebih luas, hubungan sosial memiliki kedekatan secara emosional atau kedekatan perasaan ketika berinteraksi. Budeo. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai bentuk-bentuk hubungan sosial. Yang pertama teman-teman, ada hubungan antar pribadi. Apa sih hubungan antar pribadi? Hubungan antar pribadi adalah hubungan antara individu satu dengan yang lain sehingga menghasilkan interaksi yang dimana di dalamnya terdapat emosional atau perasaan. Jadi ketika semisal ya, antara saya dengan teman saya itu terjadi interaksi, lalu ada yang namanya emosional, perasaan. Nah, di situ ada yang namanya hubungan antar individu atau antar pribadi. Lalu yang kedua, ada kelompok sosial. Nah, kalau kelompok sosial seperti yang kemarin sudah kita pelajari, adalah sekelompok organisasi atau sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Nah, kalau selanjutnya ada paguyuban dan patembayan. Nah, di mana paguyuban seperti yang kita tahu ya, itu adalah hubungan antara individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok, di mana di dalamnya ada yang namanya hubungan darah atau hubungan kesadaran sesama daerah itu. Lalu selanjutnya ada patembayan. Kalau patembayan itu memiliki tujuan yang sama. Jadi kelompok tersebut dibuat karena memiliki tujuan yang sama untuk dicapai bersama. Nah, lalu selanjutnya teman-teman ada lembaga sosial. Kalau lembaga sosial ini adalah bentukan dari pemerintah atau lembaga yang sengaja dibuat untuk menangani bagaimana sih permasalahan atau fenomena yang terjadi sehari-hari di masyarakat. Nah, lalu selanjutnya ada ketetanggaan. Organisasi terkecil di dalam sebuah negara itu adalah keluarga. Nah, ketika keluarga sudah keluar dari lingkungannya, maka lingkungan yang paling terdekat adalah tetangganya. Gitu. Lalu selanjutnya ada kelas sosial. Nah, kelas sosial ini terjadi karena adanya status di dalam sebuah masyarakat, dimana kalau misalnya kita contohkan ada di dalam sebuah perusahaan, itu ada yang namanya direktur, manajer, lalu ada karyawan. Nah, di situ ada yang namanya kelas sosial. Nah, lalu selanjutnya ada hubungan gender. Hubungan gender ini terjadi karena adanya perempuan dan laki-laki. Nah, ketika semuanya berinteraksi, ketika mereka saling berinteraksi, itu terjadi yang namanya hubungan gender. Yang selanjutnya akan kita pelajari adalah faktor hubungan sosial. Yang pertama ada faktor pendorong ya teman-teman ya. Nah, untuk yang pertama faktor pendorongnya adalah sosial atau faktor sosial. Nah, kodrat manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendirian. Nah, begitupun dengan faktor pendorong dari hubungan sosial. Ketika manusia tidak bisa hidup sendiri, maka dia akan membutuhkan orang lain. Untuk apa? Misal untuk membantu dia atau untuk berinteraksi. Gitu. Nah, lalu selanjutnya ada faktor ekonomi. Ketika manusia memenuhi kebutuhannya, maka di situ ada yang namanya hubungan sosial atau mereka ingin berinteraksi dengan manusia yang mereka butuhkan. Gitu. Nah, lalu selanjutnya ada pendidikan. Nah, seperti yang sedang kita jalani sekarang ya teman-teman ya. Ketika kita ingin belajar, ingin memperoleh ilmu, maka di situ akan terjadi yang namanya hubungan sosial antara si guru dengan si murid atau si guru dengan orang tua murid. Gitu. Nah, teman-teman, selanjutnya yang kita bahas adalah faktor penghambatnya.
Jadi di dalam sebuah hubungan sosial juga ada ya faktor-faktor penghambatnya. Yang pertama ada sosiologis. Nah, kalau faktor sosiologis ini berkaitan dengan status sosial, dengan tingkat pendidikan, tentang kekayaan seseorang gitu. Jadi dicontohkan semisalnya masyarakat dengan perekonomian tinggi itu cenderung akan sulit ketika dia berhubungan sosial dengan masyarakat yang perekonomiannya kurang gitu. Nah, kita lanjutkan dengan faktor antropologis. Nah, kalau faktor antropologis ini berkaitan dengan suku bangsanya gitu, dengan agama dan lain sebagainya. Nah, lalu selanjutnya ada faktor psikologis. Nah, kalau faktor psikologis ini berarti berhubungan atau berkaitan dengan kejiwaannya. Dicontohkan kalau misalnya kita sebagai manusia normal, kita akan sulit ketika berhubungan sosial dengan orang yang memiliki kejiwaan yang terganggu. Itu. Lalu selanjutnya ada faktor ekologis. Nah, kalau faktor ekologis ini berarti hubungan sosialnya berkaitan antara si manusia dengan lingkungan sekitarnya atau dengan lingkungan alam ya. Nah, kalau kita contohkan nih, semisalnya sedang terjadi yang namanya badai. Nah, itu bisa menghambat hubungan sosial antara satu manusia dengan manusia yang lain. Seperti itu ya teman-teman. Terakhir yang akan kita bahas mengenai dampak hubungan sosial. Yang pertama ada proses internalisasi. Nah, kalau proses internalisasi ini adalah proses mengenal diri sendiri. Jadi di mana manusia saling mengenal atau dia mengenal dirinya sendiri dari mulai lahir sampai akhir hayatnya. Mereka mulai bagaimana sih cara mengendalikan perasaannya, bagaimana sih cara mengolah emosinya. Nah, itu terjadi dalam hubungan sosial. Lalu selanjutnya ada proses sosialisasi, di mana kalau proses sosialisasi ini adalah menerima lingkungannya. Nah, kalau berarti beda ya. Kalau proses internalisasi itu berarti dia mengenali diri dia sendiri. Kalau di dalam proses sosialisasi itu dia mengenal lingkungannya. Nah, selanjutnya ada yang namanya enkulturisasi. Jadi kalau enkulturisasi ini adalah proses dia mengenal dan menerima adat budaya yang ada di lingkungannya. Nah, selanjutnya ada difusi. Kalau difusi ini adalah proses penyebaran. Penyebaran apa sih? Penyebaran adat istiadat budaya antara satu daerah dengan daerah yang lain gitu. Jadi kalau misalnya kita contohkan nih, sekarang adat budaya yang Korea sekarang nih lagi hits nih. Nah, itu mulai menyebar di belahan dunia. Nah, itu yang disebut dengan difusi. Lalu selanjutnya ada akulturasi. Nah, kalau akulturasi ini adalah penyebaran budaya tapi tidak menghilangkan budaya itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita menerima nih budaya dari Korea, lalu misalnya dicampurkan dengan budaya di Indonesia. Nah, tapi ketika budaya Indonesia tetap melekat di diri kita, maka itu disebut dengan akulturasi. Nah, kalau asimilasi itu kebalikannya. Kalau asimilasi itu berarti kita atau budaya yang bercampur menciptakan satu budaya yang baru gitu. Nah, lalu selanjutnya ada inovasi. Di dalam hubungan sosial atau di dalam ketika kita menghadapi hubungan sosial, maka akan terjadi yang namanya inovasi atau perkembangan. Kira-kira apa sih ketika satu kelompok dengan kelompok lainnya berhubungan sosial, mereka menciptakan sesuatu apa sih yang baru, seperti itu ya. Nah, lalu ketika seseorang mereka berhubungan sosial, individu dengan individu maupun individu kelompok maupun kelompok dan kelompok, bisa saja terjadi yang namanya sebuah konflik. Nah teman-teman, itulah tadi materi yang sudah dijelaskan mengenai hubungan sosial. Nah, besok kita akan beralih ke materi interaksi sosial. Jadi diingat, difahami, dan kalau perlu dicatat hal-hal yang penting. Terima kasih teman-teman, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.